Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Fatika Ashata dengan NIM 04 sebagai moderator dan rekan saya Vinandra Cahya dengan NIM 047, Lisa Aulia Putri dengan NIM 012, dan Taufik Aldian Hidayat dengan NIM 013. Selanjutnya, kami akan pemaparan materi oleh petugas dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi mengenai prinsip komunikasi empatik, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu atau empati adalah kunci untuk komunikasi antar pribadi yang efektif, melihat masalah secara mendalam dari sudut pandang kacamata orang lain dengan mendengarkannya, bukan sekedar mendengarkan yang abai tetapi mendengarkan secara empatik, mendengarkan dengan niat memahaminya untuk mengerti dari sudut pandang orang tersebut. Jadi, jika kita ingin berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti dengan pasangan, dengan orang tua, teman, dan yang lainnya, kita harus mengerti mereka terlebih dahulu. Terus kemudian, karakter dan komunikasi. Membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan merupakan bentuk-bentuk komunikasi. Namun, untuk belajar mendengar, tentunya tidak pernah didapatkan pada pelajaran di sekolah. Next. Kita harus mengembangkan keterampilan mendengar secara empatik berdasarkan karakter yang mengilhami keterbukaan dan kepercayaan, yaitu karakter yang membuat orang percaya dan nyaman kepada kita, sehingga mereka tahu terbuka, bukan karakter yang manipulatif, bermuka dua, karakter menang atau kalah, bahkan karakter menang sendiri. Bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, mendengarkan secara empatik. Berusaha mengerti lebih dahulu, hal ini melibatkan pergeseran paradigma yang sangat mendalam. Saat seseorang mengatakan mendengarkan secara empatik, dia tidak mengacu pada teknik mendengarkan aktif atau mendengarkan reflektif. Teknik mendengarkan semacam itu didasarkan hanya pada keterampilan yang terlepas dari karakter. Hal ini pada dasarnya juga bersifat autobiografi. Mendengarkan secara empatik berasal dari kata empati, yaitu membawa orang masuk dalam kerangka rujukan orang lain. The next. Nah, mendengarkan secara empatik adalah kunci untuk membuat setoran dalam rekening bank emosi karena tak ada apapun yang Anda lakukan yang bisa menjadi setoran kecuali orang lain memandangnya seperti itu. Maksud dari rekening bank emosi adalah jumlah kepercayaan kepada orang-orang yang memiliki hubungan pribadi kepada kita seperti teman, keluarga, maupun saudara. Jadi semakin banyak saldo dalam rekening bank emosi dalam suatu hubungan pribadi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kita miliki terhadap orang-orang yang memiliki hubungan pribadi terhadap kita. Mendengarkan secara empatik sesungguhnya merupakan bentuk setoran yang sangat besar dalam rekening bank emosi. Ini bersifat terapeutik dan menyembuhkan karena memberi seseorang udara psikologis melalui empati. Oke, next. Mendiagnosa sebelum memberi resep. Maksud dari mendiagnosa sebelum memberi resep yaitu ini suatu prinsip yang dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Berusaha mengerti lebih dahulu adalah prinsip yang tepat dan nyata di semua bidang kehidupan. Prinsip ini bersifat generik, memiliki kesamaan sifat, tetapi juga memiliki kekuatan terbesar di bidang hubungan antar pribadi. Oke, materi bisa dilanjutkan materi selanjutnya. 4. Respon autobiografi. Salah satu reaksi normal kita saat mendengarkan orang lain adalah mengingat autobiografi kita. Kita mendengarkan dengan kerangka pikiran kita, lalu menyelidiki apakah kita pernah mengalami hal yang serupa,
Biografi adalah cerita hidup seseorang, dan autobiografi adalah cerita hidup yang ditulis sendiri. Kebanyakan orang cenderung merespon dengan salah satu dari 4 cara berikut, yaitu yang pertama, mengevaluasi. Kita menilai, lalu kita bisa memilih setuju atau tidak setuju. Yang kedua, menyelidik. Kita mengajukan pertanyaan dari kerangka acuan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu menasihati. Kita memberikan nasihat berdasarkan pengalaman kita. Yang selanjutnya, menafsirkan. Kita berusaha memahami seseorang, menjelaskan motif mereka, perilaku mereka berdasarkan perilaku kita sendiri. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan Aulia. Pengertian dan persepsi. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Persepsi sendiri adalah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Baik itu buruk maupun baik, menurut kita itu adalah persepsi kita akan hal tersebut. Seseorang yang mendekati masalah dari paradigma otak kanan yang sangat visual, intuitif, dan holistik akan memiliki sebuah persepsi yang sangat berbeda dengan seseorang yang menggunakan otak kiri. Sangat terstruktur, analitis, dan verbal dalam pendekatan. Tentang adanya perbedaan tersebut, kita dapat menggunakan kebiasaan 5. Ini adalah langkah pertama dalam proses menang-menang. Bahkan jika orang lain tidak menggunakan paradigma ini, cobalah mengerti terlebih dahulu. Next. Baru dimengerti. Berusahalah mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Upaya kita untuk mengerti memerlukan timbang rasa. Berusaha untuk dimengerti memerlukan keberanian. Menang-menang membutuhkan timbang rasa dan keberanian yang tinggi. Dengan demikian, menjadi penting bagi kita untuk dimengerti dalam situasi yang saling tergantung. Next. Filosofi Yunani, etos. Etos adalah kredibilitas pribadi kita, kepercayaan yang dimiliki orang terhadap integrasi dan kompetisi kita. Ini adalah kepercayaan yang kita pancarkan. Rekening bank emosi. 2. Pathos adalah sisi empatik atau perasaan, sejalan dengan dorongan emosional dari komunikasi orang lain. Ketiga, logos. Logos adalah logika, bagian penalaran dari presentasi. Next. Bertatap muka. Saat kita berusaha untuk mengerti, saat berfokus pada lingkungan pengaruh, kita benar-benar dan sangat mengerti orang lain. Kita mempunyai informasi yang akurat sampai ke inti masalah dengan cepat, membangun rekening bank emosi, dan memberi orang lain udara psikologis yang mereka butuhkan sehingga kita bekerja bersama secara efektif. Intinya adalah pendekatan dari dalam keluar. Saat melakukannya, amati apa yang terjadi pada lingkaran pengaruh. Karena benar-benar mendengar, kita menjadi mampu mempengaruhi. Menjadi mampu mempengaruhi adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Cobalah untuk mengerti terlebih dahulu. Sebelum masalah muncul, sebelum kita berusaha mengevaluasi dan memberikan solusi, sebelum berusaha menyajikan ide-ide, berusahalah untuk mengerti. Ini adalah kebiasaan yang kuat dan saling ketergantungan yang efektif. Ketika kita benar-benar sangat mengerti satu sama lain, kita membuka peluang menuju solusi yang kreatif dan alternatif ketiga. Perbedaan kita bukan lagi menjadi sandungan bagi komunikasi dan kemajuan. Sebaliknya, perbedaan kita menjadi batu loncatan menuju sinergi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.